Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu rumahnya, dalam rangka bertafaqquh fiddin, menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan terhadap seorang, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Ya, sebelum kita melanjutkan, mungkin kita review secara singkat saja dari apa yang telah kita sampaikan dari awal. Ya. Kitab ini yang kita jelaskan adalah Fathul Karimil Mannan fi Adabi Hamalatil Quran, ya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali Ad-Dabba' Al-Azhari, yang mana kitab ini ditahqiq oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Dan kenapa saya memilih kitab ini di antara kitab-kitab adab hamalatil Quran? Kenapa? Karena kitab ini meringkaskan dari berapa kitab? 4, ya. Setidaknya ada 4, ya. Tibyan, Itqan, Lataif, dan yang lainnya. Kemudian adab-adab tentang pembaca Al-Quran telah kita sebutkan di awal. Beberapa adab tentang membaca Al-Quran. Yang pertama apa? Harus ikhlas, ya. Ya. Murni ketika kita membaca Al-Quran adalah untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari keridhaan dari manusia atau yang lainnya. Kemudian yang kedua apa? Tidak menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian, ya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai wasilah kita mendapatkan penghasilan. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai jembatan menuju dunia, baik itu harta, kedudukan, ya, pujian, dan semisalnya. Itu adab yang kedua. Ini telah kita rincikan, ya. Dan kalau seandainya seorang ketika mengajarkan Al-Quran mendapatkan mukafaah, mendapatkan gaji, ya, maka apa kata Syekh di sana? Kalau kita mendapatkan gaji dari pengajaran Al-Quran, maka jangan sampai kita ambil dengan niat apa? Ujrah, dengan niat itu sebagai upah bacaan kita, bukan. Akan tapi itu sebagai pembantu kita agar kita bisa terus mengajar, ya. Kemudian adab yang setelahnya, yaitu kita memperhatikan adab-adab yang penting ketika membaca Al-Quran. Di antaranya yaitu fokus, ya, dan meyakini bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran itu kita sedang ngobrol bersama Allah Subhanahu wa taala, sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kitab ini disebutkan hendaknya dia memakai pakaian yang terbaik, memilih tempat yang terbaik,
kemudian duduk dengan cara yang terbaik. Dia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Kalaulah dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwasanya Allah itu melihatnya. Ya, kemudian adab yang setelahnya yang telah kita bahas juga apa? Membersihkan mulut sebelum membaca Al-Qur'an. Dengan apa? Dengan tusuk gigi atau yang semisalnya. Kemudian setelah itu dengan siwak, ya. Adapun orang yang mulutnya itu banyak dengan najis atau ada najisnya, maka kata Syekh di sini dimakruhkan untuk membaca Al-Qur'an. Dan misalkan orang baru makan sesuatu yang najis, cintanya apa? Orang baru makan ya daging yang dia baru tahu kalau itu daging tidak disembelih dengan sembelihan yang syar'i, ya. Maka selama sisa makanan itu masih ada, maka dia dimakruhkan untuk membaca Al-Quran, ya. Demikian juga dimakruhkan membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas, ya, memiliki hadas. Ya, ini sekilas tentang apa yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Masya Allah. Nazal al-matar. Baik. Ya, kemudian adab-adab yang selanjutnya yang itu telah kita bahas juga, yaitu kita menghindarkan ucapan-ucapan yang ada di luar Al-Quran, ya. Kemudian memakai pakaian terbaik, menghadap kiblat, dan membaca dengan memulai isti'adzah, ya. Terus kita telah bahas tentang hal-hal tersebut. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan tentang taib. Wala tahtaju qira'atil Qur'ani ila niyatin kasairil azkar illa idza nadharaha fala budda min niyatil nadhar, ya. Bacaan Al-Quran tidak diharuskan diniatkan seperti zikir-zikir yang lain. Mana yang lebih afdol? Baca Al-Quran pakai mushaf atau tanpa mushaf? Pakai mushaf. Kenapa? Ya? 2 pahala. Apa yang pertama? Yang kedua, melihat mushaf. Kalau melihat syekh itu pahala enggak? Hah? Ya? Tergantung niat, betul, ya. Tergantung niat. Ya. Kalau niat kita ketika melihat syekh itu dalam rangka memperhatikan adabnya, ya, agar kita bisa meniru adabnya, ini bisa berpahala. Sebagaimana disebutkan bahwasanya majelis Imam Ahmad bin Hanbal itu yang hadir 5.000 orang. Ya. Yang mencatat berapa? 500 orang. Sisanya apa? Hanya melihat, memperhatikan bagaimana adabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, subhanallah. Jadi melihat guru itu bisa menjadi ibadah kalau dalam rangka untuk meniru adabnya. Dan itu terkadang lebih mengena daripada pelajaran yang ada di kitab. Ketika kita melihat bagaimana
guru itu beradab, itu lebih mengena, karena kita melihat bagaimana praktek ilmu itu diamalkan secara langsung, ya. Ya, demikian juga ketika ada murid yang harus dinasehati, kemudian dinasehati, itu subhanallah, bagaimana kita melihat betapa sabarnya para guru-guru kita. Kemudian ya, di sini Syekh melanjutkan wala tajuzul qira'atu bil ajamiyati mutlaqan. Ya. Ini pembahasan terakhir kita di situ, ya. Tidak boleh kita membaca Al-Qur'an dengan bahasa asing selain bahasa Arab. Atau bisa juga ditafsirkan, tidak boleh kita membaca Al-Quran selain dengan qiraat yang biasa kita dengar. Qiraat yang boleh itu berapa? Berapa bacaan yang boleh kita baca? 7? 9? Berapa? 10 asrul qiraat, 10 qiraat mutawatirah, 10 qiraat yang mutawatir. Itu yang boleh kita baca. Selainnya itu qiraat syadzah tidak boleh kita baca. Kama la tajuzu bi jam'il qiraati fi mahafilil 'ammati dunal 'ardi 'ala syuyukhi ma'a ma fihi. Ya. Sebagaimana kita juga tidak boleh menggabungkan qiraat-qiraat yang ada. Qiraat Hafiz an Asim digabungkan dengan qiraat Warsh, ya. Karena saking hafalnya digabung-gabung. Fi mahafil, di acara-acara umum, ya. Misalkan Sada Syakira Maryam diminta untuk membaca di acara pernikahan Ustadzah Aisyah Putri Baihaqi, ya. Maka cukup satu qiraah saja yang boleh dibaca, jangan digabung, ya. Karena hafal 10 qiraat, semua 10 qiraat dibaca sekaligus. Nah, ini tidak boleh. Dunal ardi ala syuyukh, terutama ketika tidak diterima langsung oleh syekh, tidak dibaca langsung secara talaqi. Ma'a ma fihi, ya. Tes. Jelas suara? Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wa tustahabbul qira'atu bitartili wa tahsili sauti bi syarti alla takhruja an hududil wajib syar'an min ikhraji kulli harfin min makhrajihi muwaffan haqqahu wa mustahaqqahu wa illa kurihan. Ya, perhatikan yang ada nuskhahnya, yang ada kitabnya. Disunnahkan kita membaca Al-Quran dengan tartil dan suara yang terbaik, ya. Jadi kalau anti punya suara terbaik, keluarkan suara terbaiknya, ya. Nabi SAW pernah menjelaskan, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan bagian dari kami orang yang tidak mengindahkan suaranya ketika membaca Al-Qur'an, ya. Misalkan Ustazah Habibah suaranya bisa sampai 90 nilainya, ya, maka keluarkan maksimal mungkin, jangan ya, asal-asalan, tidak. Bisyarti alla takhruja an hududil wajib syar'an, dengan syarat
tidak sampai keluar dari batas yang wajib, ya, batas yang sesuai dengan syariat. Bagaimana contohnya? Min ikhraji kulli harfin min makhrajihi, yaitu dengan dia mengeluarkan setiap huruf itu sesuai dengan haknya, sesuai dengan makhrajnya. Wa illa kurihat, kalau tidak maka jadi dibenci. Ya. Jadi kita membaca Al-Quran diperintahkan dengan suara terindah. Namun di sisi lain jangan sampai kita menjadikan makhraj huruf Al-Quran itu menjadi berubah. Ini tidak boleh. Demikian juga jangan sampai kita menjadikan mad yang seharusnya dibaca 2 harokat menjadi 6 harokat. Mad yang seharusnya dibaca 6 harokat menjadi 2 harokat, karena untuk menyesuaikan nada atau suara. Maka ini menjadi makruh, dan ini ada pada sebagian kaum muslimin, ya, saking ingin mengindahkan suaranya itu sampai melewati batas wajib. Mad wajib jadi mad tabi'i jadi panjang luar biasa. Ini makruh, ya. Wa tukrahu bil ifrati fil isra'i mutlaqan. Ya, di satu sisi kita harus mengindahkan suara, namun jangan berlebih-lebihan kita panjang-panjangkan supaya tambah indah sehingga menambah mad. Namun di sisi lain di sini dikatakan wa tukrahu bil ifrati fil isra'i mutlaqan. Dimakruhkan juga kita tidak mengindahkan tajwid dengan membaca secara cepat. Ya. Karena ingin cepat hafalannya selesai, dibaca tanpa tajwid. Ini juga dibenci, ya. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang yang ingin menyetorkan hafalannya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Itu tajwidnya seolah-olah dia tidak perhatikan lagi, padahal ini makruh. Boleh kita menghatamkan Al-Quran di 1 hari, bahkan di 1 malam pun boleh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menghafalkan atau menghatamkan Al-Quran di 1 malam, ya, di bulan Ramadan. Ya, namun tentu harus dengan memperhatikan tajwid. Wa tustahabbul qira'atu aidan bitadabburi wa tafahumi bi an yushghila al-qari'u qalbahu bitafakkuri fi ma'nan ma yalfidhu bihi faya'rifu ma'na kulli ayatin wa yata'ammal al-awamir wan nahawahi wa ya'taqid qabula dzalik. Disunahkan untuk membaca Al-Qur'an dengan tadabbur dan tafahum, dengan berusaha memahami Al-Quran, ya, yaitu dengan kita memfokuskan hati kita agar bisa memahami setiap kalimat yang keluar dari lisan kita. Sehingga kita tahu apa makna dari setiap ayat dan memperhatikan mana larangan, mana perintah. Dan jika berhubungan dengan berita, maka dia yakini dengan seyakin-yakinnya. Wala ba'sa bi takriril ayati wa tardidiha hatta yatimma lahu dzalik, dan tidak mengapa kita ulang-ulang 1 ayat. Ya. Misalkan anti ingin mentadaburi 1 ayat selama 1 malam.
Boleh tidak? Boleh. Nabi SAW pernah mengulang-ulang satu ayat. Ya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya. Di surat apa itu? Di surat apa? Ya. Ada yang bawa mushaf? Tidak ada. Ya, Nabi SAW pernah mengulangi ayat tersebut selama satu malam. In taghfir lahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya. Jika engkau azab mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu ya Allah. Namun jika engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Subhanallah. Ini ayat luar biasa. In tu'adzibhum fa innahum ibad. Jika engkau azab mereka, sesungguhnya mereka itu hambamu. Bagaimanapun mereka hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Namun jika engkau ampuni mereka, itu kan lebih tepatnya, kalau biasanya kita dengar in taghfir lahum, jika engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau maha pengampun, kan biasa seperti itu. Namun di ayat tersebut apa? Fa innaka antal azizul hakim. Ya. Kenapa? Di penggalan ayat yang terakhir, jika engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau maha bijaksana dan maha perkasa. Kira-kira apa ini? Ya. Coba Sada Raihana, apa kira-kira jawabannya? Ya. Ya, ahsanti. Jawabannya karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengampuni itu bukan atas kelemahan. Ya. Beda kalau makhluk. Makhluk itu ketika dia memberikan ampun, ketika dia memberikan maaf, itu karena makhluknya lemah. Tapi ketika Allah SWT memberikan maaf, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau itu zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah mengampuni bukan karena Allah lemah, tidak. Aziz, Allah itu maha perkasa. Ya, itu terdapat di surat Al-Maidah ayat yang ke-118. Ya, Al-Maidah ayat yang ke-118. Ya, itu ayat yang terus Nabi SAW ulang-ulang selama satu malam. فَإِنْ كَانَ مِمَّا قَصَّرَ عَنْهُ فِيمَا مَضَى اعْتَذَرَ وَاسْتَغْفَرَ. Ya. Dan kalau dia termasuk orang yang dulunya itu pelaku maksiat, maka ketika membaca Al-Quran hendaknya memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adabnya. Ya. Kalau ada ayat tentang azab, kita mohon perlindungan kepada Allah agar tidak diazab.
Kemudian kalau kita melewati ayat tentang rahmat, kita memohon kepada Allah agar merahmati kita. Ini adab yang banyak dilewatkan oleh kaum muslimin. Istabsyara wa sa'ala. Kalau kita melewati ayat tentang rahmat, kita bergembira dan meminta rahmat kepada Allah. Ya, misalkan ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Berhenti, jangan lanjutkan dulu ke surat yang setelahnya, kemudian meminta kepada Allah, Allahumma rzuqna ya al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki surga dan setiap amalan yang mendekatkan kepada surga. Aw adzabin asfaqa wa ta'awwadha. Dan jika melewati ayat tentang azab, maka kita takut dan meminta perlindungan dari azab. Aw tanzihin nazzaha wa 'azzama. Dan kalau kita melewati ayat tentang kemahasucian Allah, maka kita pun bertasbih. Ya. Misalkan di akhir surat Shafat, apa ayatnya? Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu kita ucapkan subhanaka ya Rabb. Subhanallah, subhanallah, ya. Au du'ain tadarru'a wa qalaba. Dan kalau kita melewati ayat tentang doa dan bisa kita amalkan doa itu, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, misalkan kita melewati ayat di akhir-akhir surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lil zalimin min ansar. Terus selesai kita berdoa, ya. Demikian juga kalau kita melewati ayat-ayat doa yang lain, kecuali doa yang memang tidak bisa kita amalkan. Contohnya doa apa? Doa Nabi Sulaiman, ya. Doa Nabi Sulaiman ini tidak bisa kita amalkan, ya. Gimana ayatnya? Gimana? Rabbi habli. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Hakata? Ya. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya, ini doa tidak bisa kita ucapkan karena memang doa itu sudah dikabulkan kepada Nabi Sulaiman dan tidak mungkin dikabulkan kepada orang-orang yang setelahnya. Qala rabbighfirli wa habli. Doanya apa? Ya Allah, berikanlah kepadaku kerajaan yang kerajaan itu tidak layak diberikan kepada orang setelahku. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha memberikan karunia. Ini tidak bisa kita ucapkan, ya. Nabi Sulaiman itu kerajaannya ya meliputi seluruh makhluk, ya. Seluruh hewan tunduk kepada beliau, jin semuanya tunduk kepada beliau. Kemudian arah angin pun tunduk kepada beliau, ya. Demikian juga gunung bisa lembut kepada beliau. Subhanallah. Ini kerajaan yang luar biasa. Dan itu tidak mungkin diberikan kepada orang setelah Nabi Sulaiman. Maka doa ini tidak bisa kita ucapkan. Adapun selainnya ini bisa kita ucapkan. Ya. Bagaimana kalau doa Bani Israel? Ya.
doa apa itu? Tentang qala rabbi an turunkan makanan dari langit itu. Gimana itu? Qalu rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Gimana, boleh enggak kita baca doa seperti itu? Ya, rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Boleh tidak? Ya, lebih baik dihindari. Ya, lebih baik dihindari. Ya, kenapa? Karena ayat itu, perhatikan setelahnya. Ya, ayat itu apa? Allah jelaskan. Qala, ayat setelahnya gimana? Inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'di minkum fa innahu u'adzibuhu la u'adzibu ahadan minal alamin. Ya tidak? Ini ancaman dari Allah. Kalau orang sudah mendapatkan makanan dari langit kemudian tidak bersyukur, maka dia akan diazab dengan azab yang tidak pernah diberikan kepada makhluk-makhluk sebelumnya. Maka lebih baik kita tidak berdoa dengan doa seperti itu. Ya, meminta makanan turun dari langit langsung. Karena memang manusia itu punya sifat bosan. Ya tidak? Ya. Sada Salwa kalau tiap hari makan pizza enak gak? Enak gak? Enak. Mau tiap hari makan pizza? Enggak mau. Kenapa? Bosan. Ya. Manusia itu pasti ada bosannya. Jangankan makanan terenak di dunia, ya, makanan dari langit saja itu manusia ada bosannya. Ini contohnya Bani Israel. Allah berikan makanan langsung dari langit, alman wasalwa, ya. Namun mereka meminta untuk diganti dengan basol, dengan adas, ya kan? Di surat Al-Baqarah itu ingin diganti dengan bawang putih, dengan adas. Ini Allah sudah berikan makanan terbaik dari langit. Namun ketika mereka bosan, maka ingin mengganti dengan makanan yang jauh lebih rendah. Ini memang sifat dasar manusia seperti itu. Ya, maka ya, kita berdoa dengan doa-doa yang memang yakin itu bisa kita ucapkan. Wa idza marra bi ayati rahmatin istabshara wa sa'ala aw tanzihin nazzaha wa 'azzama aw du'ain tadarru'a wa talaba. Ya, wal yaqul ba'da khatimati wat-tini bala. Ya, dan ini kata Syekh Muhammad Ali Abdullah Al-Azhari, beliau mengatakan hendaknya kalau orang sudah membaca surat At-Tin dia mengucapkan bala. Namun kata Syekh Shalih Al-Utsaimin ini tidak usah diucapkan. Ya. Kata beliau, amma ma yuqalu ba'da khatimatin tin wal qiyamati wal mursalat faqad ruwiya min hadithi Abi Hurairah miqdaru ruku'i was sujudi, ya, man qara'a minkum wat-tini waz-zaitun fantaha ila akhiriha alaysa bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Dan seterusnya, ya, berkata Imam Asy-Syaukani, hadis ini di dalam sanadnya terdapat perawi yang majhul, ya, yaitu orang yang
mengambil hadis dari Abu Hurairah, seorang Arab Badui. Ini perawinya majhul. Maka tidak usah kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh sebagian orang ya. Alaisa dzalika apa? Alaisa Allahu bi ahkamil hakimin. Kemudian biasanya dibaca apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini tidak perlu. Demikian juga kalau kita membaca surat Al-Qiyamah kemudian alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bala, gitu kan? Atau fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, kemudian amanna billah. Ini semuanya hadisnya majhul. Hadisnya terdapat perawi yang majhul. Ya, maka tidak mesti kita ucapkan. Baik, mungkin ya, jadi di dalam kitab ini disebutkan seperti itu ya. Wa ba'da khatimatil qiyamah, demikian juga setelah selesai membaca surat Al-Qiyamah ucapkan bala. Setelah selesai membaca surat Al-Mursalat ucapkan amanna billah. Berdasarkan hadis yang tadi disebutkan yang sanadnya terdapat perawi yang majhul, maka tidak usah diamalkan. Wa ba'da khatimatil mulki Allahu rabbul alamin. Allah rabbul alamin. Dan seterusnya ya, ini semuanya Allah ta'ala alam, tidak ada sandar yang kuat, tidak ada sandaran yang kuat. Baik, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jelas? Jelas ya. Baik, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan menjadikan kita lebih beradab dengan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di surganya kelak dan menjadikan apa yang kita amalkan sekarang sebagai pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.